Atani Jibril pernah mendatangiku. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa saja yang kamu cintai sesuka hati kamu, tapi ingat sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesuka hati kamu, tapi ingat sesungguhnya setiap perbuatan pasti akan dibalas oleh Allah. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lailnya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kewibawaannya, keperkasaannya ada pada saat dia tidak tergantung hidupnya dengan manusia. Ajaban li amril mu'min, karena keimanan ini pada hakikatnya adalah transaksi kita dengan Allah, akad kita dengan Allah, bahwa kita ini dalam menempuh perjalanan semata ingin nanti bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, sangat menakjubkan pribadi seorang mukmin itu. Idza asabat husarra sakara, apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Wa idza asabat qudarra sabara, apabila mendapatkan kesusahan dia bersabar. Syukur dan sabar adalah menjadi dua sayapnya untuk bisa sampai ke surga Allah dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi pertanyaan, model pertanyaan sahabat itu adalah tentang dunia, itu adalah nyaris tidak ada. Bagaimana saya mengatur manajemen dunia, ekonomi yang bagus? Hampir semua pertanyaannya lah bagaimana bisa berkumpul bersama Nabi di surga, bagaimana bisa beramal yang bisa masukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Sehingga Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, laqad sa'alta an azimin, kamu betul-betul telah bertanya sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, bertasbihlah kau memuji Rabbmu dan sujudlah. Jadi sering sekali kita bisa ngatasi sendiri persoalan itu. Semua persoalan ketika kita sudah tak mampu membahasnya, tak mampu menemukan jalan keluarnya, jangan fokus membahas persoalan, tapi segeralah temui Allah Subhanahu wa taala melalui rukuk dan sujud kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ketika menceritakan tentang penghuni neraka. Ingatlah tatkala penghuni neraka itu merintih, memanggil penghuni surga. Wahai penghuni surga, sudikah kiranya engkau memberikan seteguk air saja untuk menghilangkan dahaga ini, atau sedikit saja dari apa yang dirizkikan Allah kepadamu? Qalu, penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya, walau seteguk air, walau mungkin sebutir nasi, untuk orang-orang yang kafir. Siapa yang disebutkan Allah? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwaw wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya, yaitu mereka yang menjadikan agamanya sebagai bahan sendagurau dan permainan, dan mereka telah tertipu dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka lupa akan perjumpaan ini, dan mereka sangat menentang terhadap ayat-ayat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin
وإمام المتقين نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada satu kenikmatan pun sekecil apapun melainkan pemberian Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang sepanjang waktu kita senandungkan salawat untuk beliau dengan satu harapan: Allah menganugerahkan syafaatnya kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan mudah di dunia hingga nanti perjalanan kita di alam akhir, hingga Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita sejenak mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Rasulullah menyampaikan pada sahabatnya, Atani Jibril, Jibril pernah mendatangiku. Faqala ya Muhammad, kemudian Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hati kamu, sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapa saja yang kamu cintai sesuka hati kamu, tapi ingat sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sesuka hati kamu, tapi ingat sesungguhnya setiap perbuatan pasti akan dibalas oleh Allah. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lailnya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kewibawaannya, keperkasaannya ada pada saat dia tidak tergantung hidupnya dengan manusia. Para jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pesan Allah yang dititipkan oleh Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada hambanya yang dicintainya, manusia terbaik ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam pesan Allah ini Allah memberikan hak kebebasan kepada kita hidup ini, mau apa saja. Tetapi para jamaah sekalian rahimakumullah, jalan kebaikan
dunia dan akhirat kita itu jelas sudah Allah gariskan kepada hamba-hambanya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan semua hambanya ini adalah mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya, menjadi penghuni surganya. Nah, oleh sebab itu mari kita sejenak merenung tentang ini, jalan apa yang kita pilih. Tentunya kita yang ingin selamat dan bahagia dunia akhiratnya adalah memilih jalan keislaman ini. Kalau kita sudah memilih jalan ini, maka berarti kita sudah siap melaksanakan semua apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Maka jamaah sekalian, tidak ada perjalanan yang lebih menenangkan, tidak ada perjalanan yang paling mulia kecuali perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan hidup kita, mungkin kesengsaraan, rezeki yang seret, musibah demi musibah datang menimpa, tapi ketika kita sudah kokohkan kita niat di hati ini ingin berjalan, ingin bertemu Allah, maka semuanya tidak akan pernah menyusahkan dalam hidup ini. Coba kita bayangkan ketika Allah menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang disebutkan bahwa beliau ini adalah Khalilullah, kekasih Allah, guru tauhid yang luar biasa. Dalam surat As-Saffat Allah menceritakan ketika Nabiullah Ibrahim dalam perjalanannya ingin berjumpa Allah dalam dakwah tauhidnya, tantangan yang dihadapinya adalah mengancam nyawanya. Bukan sekedar dia tidak diberi makan dan lain sebagainya, walaupun dalam perjalanan hidupnya ujian demi ujian yang nyaris tidak masuk akal selalu didapatkannya, hingga pada akhirnya kaumnya adalah ingin membakar beliau. Saat api sudah membara, di depan mata Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah jelas secara akal manusia dia sudah akan mati, dan tentunya akan menakutkan itu api. Tapi Nabiullah Ibrahim kerinduannya kepada Allah menghilangkan ketakutannya kepada api yang besar yang secara akal siap untuk menghabisi nyawanya. Apa kata Nabiullah Ibrahim diungkapkan Allah dalam surat As-Saffat? Wa qal inni dahibun ila rabbi sayahdin. Sebuah ungkapan sederhana. Maka dia Nabiullah Ibrahim berucap, inni dahibun ila rabbi, sesungguhnya aku ini akan pergi menuju Allah. Aku ini akan menempuh perjalanan untuk bertemu Allah. Sayahdin, dia pasti akan memberikan petunjuk. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah indahnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke api, walau Jibril datang di tengah perjalanannya dilemparkan ke api itu menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, ailayya hajah, wa Ibrahim, adakah engkau butuh bantuanku? Qala Ibrahim menjawab, fa amma ilaika fala, adapun kepadamu aku tidak butuh bantuan, kepada Jibril. Wa amma ilallahi fa na'am, adapun kepada Allah aku sangat butuh. Tauhid luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibrahim pun terlemparkan dan berada di api itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan petunjuknya dan menyelamatkan Ibrahim. Para jamaah sekalian, inilah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu indah.
Maka bagi seorang mukmin, kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, karena keimanan ini pada hakikatnya adalah transaksi kita dengan Allah, akad kita dengan Allah, bahwa kita ini dalam menempuh perjalanan semata ingin nanti bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, sangat menakjubkan pribadi seorang mukmin itu, idza asabat husarra sakara, apabila dia mendapatkan kesenangan-kesenangan dia bersyukur, wa idza asabat khudarra sabara, apabila mendapatkan kesusahan-kesusahan dia bersabar. Syukur dan sabar adalah menjadi dua sayapnya untuk bisa sampai ke surga Allah dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini para sahabat, generasi terbaik itu, generasi pemilik hati terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mewujudkan perjalanannya menuju Allah ini. Mungkin sedikit kita pernah baca sejarah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seseorang yang hidup dalam keluarga yang mewah, kaya dan luar biasa. Tapi saat itu adalah beliau menganut agama Majusi. Hatinya merasa selalu tidak tenang, menyembah api, sehingga beliau selalu berupaya mencari jalan yang benar, hingga sekian pendeta sudah didatanginya, hingga pada pendeta yang terakhir itu diriwayatkan, pendeta yang terakhir ketika sudah lama beliau ini bersamanya, ketika pendeta ini sudah mau meninggal dunia, beliau bertanya, wahai rahib, wahai guruku pendeta, jelaskan kepadaku sebelum engkau ini meninggal, siapa lagi orang yang nanti harus aku datangi dan bisa menjadi guruku gitu, dan memberi jalan hidupku. Dijelaskan oleh rahib ini adalah, aku tidak mendapatkan lagi kecuali seseorang yang dia hidup di tanah tandus banyak pepohonan kormanya, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Persia sejauh itu beliau meninggalkan keluarganya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga bertemulah dengan Rasulullah. Pada akhirnya hidayah datang dan beliau menjadi muslim, hingga pada akhirnya beliau juga ditugaskan untuk menjadi seorang gubernur di Irak, menjadi seorang gubernur di Irak, kalau tidak keliru di Irak. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tampilannya yang sederhana ya, sehingga membuat penduduk Irak ini yang akan menjadi rakyatnya itu cari-cari di mana Salman Al-Farisi, hingga pada akhirnya hidup bersama rakyatnya. Bagaimana kisah terakhirnya ketika semua hartanya tersisa hanya sakifah, satu karpet untuk dia menerima tamunya, kemudian bersidang bersama rakyatnya, kemudian satu tongkat yang dia kadang pakai berkhutbah, kemudian satu bejana yang dia pakai untuk minum, berwudu dan lain sebagainya. Tiga ini. Menjelang wafatnya Salman Al-Farisi menangis. Ketika menangis, orang-orang sekitarnya bertanya, ma yubkika ya Salman Al-Farisi, apa yang membuat kamu menangis wahai Salman Al-Farisi? Beliau menjawab, harta-hartaku yang banyak ini. Kemudian orang-orang menjawab, mana harta yang banyak yang kau maksudkan? Mana harta yang banyak yang kau maksudkan? Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, apakah engkau meremehkan aku? Sungguh aku nanti takut an us'ala yaumal qiyamah an hadhihi sakhifa wal asa. Aku nanti khawatir di yaumil qiyamah itu ditanya oleh Allah tentang karpetku yang satu dan tentang tongkatku
serta satu bejanaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang menempuh jalan pada Allah seperti itu karena memang mereka paham betul bahwa saatnya dia berpulang menghadap Allah, tak ada satu sedikit pun dari dunia ini yang kita bawa kecuali hanya 3 helai kain kafan itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka salah satu syariah, kita ingin lanjutkan juga kajian yang kemarin, salah satu syariat dan jalan agar kita selalu bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah salat. Di mana juga seorang sahabat yang bernama Rubai'ah bin Ka'ab. Jadi Rubai'ah bin Ka'ab ini pernah tanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau mabit sama Nabi, beliau yang melayani uduk Nabi ya. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba bertanya kepadaku, katanya kepada Rubai'ah ini, sal, tanyalah, mintalah kepadaku. Fakultu, kemudian aku pun bertanya kepada Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang diminta oleh Rubai'ah ini, aku memohon kepada engkau ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membersamai kamu, melayani kamu di surga. Jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana bisa berdampingan, membersamai Nabi, melayani Nabi di surga. Persis seperti pertanyaannya Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi itu adalah pertanyaan, dullani ila amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni an-nar minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi pertanyaan, model-model pertanyaan sahabat itu adalah tentang dunia, itu adalah nyaris tidak ada. Bagaimana saya mengatur manajemen dunia, ekonomi yang bagus, hampir semua pertanyaannya adalah bagaimana bisa berkumpul bersama Nabi di surga, bagaimana bisa beramal yang bisa masukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Sehingga Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, laqad sa'alta an azimin, kamu betul-betul telah bertanya sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Para jamaah sekalian, kembali kepada Rubai'ah ini. Maka Rubai'ah ditanya oleh Nabi kembali, qal au ghairu dzalik, atau mungkin ada permintaan yang lain wahai sahabatku. Qultu huwa dzak, aku pun menjawab, itu saja ya Rasul, itu saja, tidak ada yang lain. Qal, apa jawab Nabi? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, maka bantulah aku pada dirimu untuk memperbanyak sujud. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya sholat ini adalah upaya jalan agar kita nanti bisa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersamai Nabi di surganya. Nah, oleh sebab itu kemarin sudah kita bahas sedikit tentang sholat, karena memang sholat ini adalah perjalanan spiritual kita menuju Allah Subhanahu wa taala, atau sering para ulama menjelaskan adalah mi'rajnya kita. Jadi mi'rajnya kita, karena dengan sholat inilah subhanallah, kalau kita betul-betul kaji dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, insya Allah pertama adalah ketenangan batin, kenyamanan fisik juga kita akan rasakan di sholat ini. Kemarin mungkin sudah kita banyak jelaskan tentang fadilah sujud. Agar fadilah sujud, mungkin pernah saya jelaskan, ada seorang ahli dokter psikologi itu menjelaskan bahwa manusia ini adalah punya narkotika alami, yang di situ ada unsur bahagianya. Nah, ternyata salah satunya setelah kita kaji, ketika beliau menjelaskan bahwa narkotika alami itu ada pas di daerah ini, tempat kening kita ini, disitulah hormon-hormon bahagia itu bisa muncul. Salah satunya yang kita kaji adalah dengan sujud. Dengan sujud itu, bikasratis sujud.
Maka jamaah sekalian rahimakumullah, misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah merasa bersedih, merasa ketika dibilangi tukang sihir, dibilang gila dan sebagainya, Rasulullah pun merasa sempit hatinya. Maka Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Hijr, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, aku tahu bahwa hatimu itu, dadamu itu sempit dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka bulikan sama kamu. Kemudian Allah memberikan solusi, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Nah, bertasbihlah kau memuji Rabbmu dan sujudlah. Berarti salat ini adalah upaya, dalam sujud ini upaya agar kita juga terhibur walaupun hati ini sempit mendengarkan ejekan-ejekan orang lain. Maka sujud ini solusinya. Maka kalau kita dalam rumah tangga ada persoalan-persoalan, jangan sampai kita terlalu fokus pada persoalan sepanjang siang, sepanjang malam, hingga kita lupa bahwa yang memberikan jalan ketenangan dan penyelesaian itu adalah Allah. Jadi sering sekali kita kayak kita bisa ngatasi sendiri persoalan itu, padahal jamaah sekalian rahimakumullah, semua persoalan ketika kita sudah tak mampu membahasnya, tak mampu menemukan jalan keluarnya, jangan fokus membahas persoalan, tapi segeralah temui Allah Subhanahu wa taala melalui rukuk dan sujud kita. Ya, ini luar biasa tentang sujud ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, yang penting juga ingin kita sampaikan dalam persoalan salat ini, agar kita juga mendapatkan fadilah dari ibadah salat, khususnya salat berjamaah. Maksudnya salat berjamaah. Karena kalau bapak-bapak kayaknya tidak terlalu banyak harus kita kaji hukum sholat berjamaah itu. Kalau kita masih normal akal pikirannya ini, pasti kita ingin mendapatkan upah yang lebih banyak. Nah, dalam sholat ini berjamaah adalah upahnya lebih banyak. Nah, dalam sholat berjamaah yang sering-sering kita jumpai di mana-mana, urusan shaf. Ini urusan shaf. Itu subhanallah. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan, sebelum sholat rata-rata Rasulullah menyampaikan, aqimus sufu, tegakkan shaf, luruskan shaf, wahadhu bainal manakib, atau dalam riwayat wahadhu bainal manakibi wal aqdam, kemudian sejajarkan antara bahu-bahu kita ini dengan tumit-tumit kita, betul-betul sejajarkan. Kemudian wasuddul khalal, tutup kalau ada celah-celah. Ini Rasulullah mengatur shaf itu seperti itu, agar sholat berjamaahnya betul-betul dapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi wasuddul khalal, dan tutupi yang ada celah-celahnya. Kemudian walinu bi aidi ikhwanikum, kata Rasulullah, dan berlembut-lembutlah di antara saudara kalian. Inilah nanti yang akan kita dapatkan kalau shaf ini juga kita sering berjamaah, kemudian shafnya benar, ada kelembutan hati di antara kita, ada persaudaraan yang luar biasa. Kalau tadi dijelaskan berbagai ikhtilaf furu'iyah, tidak perlu kita debatkan lama-lama, tapi urusan-urusan menata shaf ini adalah persoalan penting untuk semakin menguatkan persaudaraan. Sebenarnya itu walinu bi aidi ikhwanikum. Kemudian Rasulullah kuatkan lagi, la tadaru furujatin lisyaitan, jangan pernah kamu biarkan satu furjah. Furjah itu adalah celah antara satu dengan yang lainnya, ada furjah itu untuk setan. Jadi jangan biarkan ada satu celah untuk setan, karena memang ternyata setan itu adalah memasuki, mengganggu kita pada sela-sela shaf kita. Lalu di ujung hadis itu Rasulullah menjelaskan, wa man wasala shaffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung shaf itu tersambung terus, Allah akan menyambung dia, Allah akan menyambung hatinya dia.
wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus shaf itu, maka Allah akan putus hati mereka. Ini sesuatu yang penting. Maka jamaah sekalian Allah, untuk meraih ketenangan bersaudara, salat jamaah ini juga solusinya. Yang jelas adalah kita membenahi shaf-shaf kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian Allah, kemudian yang kedua, agar hati itu tenang, ada fadilah dalam salat, yaitu kita tidak tergesa-gesa dalam salat. Tidak tergesa-gesa dalam salat. Rasulullah melarang tergesa-gesa hingga para imam menjelaskan bisa batal dan tidak sah salatnya. Tergesa-gesa hingga mungkin kita sudah terlambat masbuk, kata Rasulullah. Kita sudah masbuk, iqamah sudah dikumandangkan, kita baru ada di rumah, kita sudah dengar. Kata Rasulullah, jangan sampai kita tergesa-gesa, tetaplah kita jalan dengan tenang, bil waqar was sakinah, kata Rasulullah, hingga kalau kita mendapati imam sudah mendapati ketinggalan imam, jadi kita ketinggalan imam, Rasulullah nyampaikan tinggal kamu sempurnakan. Jadi artinya sejauh itu Rasulullah mengajari bahwa dalam salat ini ada modal dan jaminan ketenangan. Jangan sampai tergesa-gesa. Jamaah sekalian Allah, kalau dalam salat yang sependek ini, sebentar sekali ini menjadi satu wasilah perjumpaan kita dengan Allah, kita tergesa-gesa. Di mana wujud kerinduan kita ingin bertemu Allah? Di mana bentuk kenyamanan kita memohon berinteraksi bersama Allah, kan gitu. Kalau dalam sholatnya saja kita terburu-buru. Para jamaah sekalian rahimakallah, inilah satu fadilah besar dalam urusan sholat. Dan yang ketiga adalah jangan kita bermain-main dengan sholat. Artinya jamaah sekalian, begini bentuk main-main itu yang sering terjadi biasanya kalau di Ramadan qiyamut tarawih. Jadi qiyamut tarawih itu seling. Biasanya kalau imamnya apalagi panjang-panjang, biasanya nunggu hingga hampir saja mau rukuk. Nah, itu biasanya sering terjadi, santai-santai. Nah, ini sebenarnya lebih baik dia tidak usah sholat berjamaah kalau seperti ini. Karena jamaah sekalian, kalau memang kita tidak mampu berdiri, karena kata Rasulullah, fadilahnya sholat bersama imam, sholat qiyamul lail bersama imam atau qiyamut tarawih itu hingga sempurna, itu dicatat pahala sholat sepanjang malam. Pahala bersama sholat qiyamul lail bersama imam sempurna, dari takbirnya hingga salamnya hingga selesai semua rakaat itu fadilahnya kata Rasulullah pahalanya seperti pahala sholat sepanjang malam itu. Nah, kalau kita tidak mampu berdiri bersama imam lama-lama, yang jelas saat imam itu bertakbir, karena ini tuntunan sholat bersama imam yang nanti pahalanya seperti tadi. Wa idza kabbaral imam fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, maka bertakbirlah, Allahu Akbar, maka kita juga takbir. Begitu juga ketika ruku, sujud dan seterusnya. Nah, saat kita tidak mampu untuk berdiri bersama imam lama-lama, tapi ingin menyempurnakan pahala sholat bersama imam yang sedemikian itu, maka kata Rasulullah, faqaidan, duduklah. Kita tidak mampu berdiri, duduklah, karena ada kerinduan, ada pahala yang besar di situ. Saat imam takbir, takbirlah dalam kondisi duduk. Adukan pada Allah, saya lemah ya Allah, saya ingin fadilah, saya ingin tidak kehilangan fadilah pahala ini, saya duduk. Kemudian duduk pun tidak mampu, kata Rasulullah, fa'ala janbin, duduk tidak mampu tapi ada kerinduan ingin dapatkan pahala yang besar salat bersama imam itu, berbaringlah, kata Rasulullah, berbaring. Imam takbir, dia takbir berbaring, karena ada kerinduan pahala yang besar. Jadi jangan sampai kita sudah mampu, sehat, kemudian imamnya panjang, nunggu kira-kira satu kata ujung ayat mau sujud mau rukuk baru dia berdiri. Ini lebih baik tidak usah salat bareng imam, karena kalau bermain-main seperti ini jamaah sekalian Allah adalah bisa saja nanti hukumnya adalah kemurtad kalau kita bermain-main hingga sampai istihza terhadap syariat Allah ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah,
terakhir kami sampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bermain-main dalam urusan syariat Allah ini. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ketika menceritakan tentang penghuni neraka. Wanada ahlun nari wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ingatlah tatkala penghuni neraka itu merintih, meminta, memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga, sudikah kiranya engkau memberikan seteguk air saja untuk menghilangkan dahaga ini, atau sedikit saja dari apa yang dirizkikan Allah kepadamu. Qalu, penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya, walau seteguk air, walau mungkin sebutir nasi, untuk orang-orang yang kafir. Siapa yang disebutkan Allah? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya, yaitu mereka yang menjadikan agamanya sebagai bahan sendagurau dan permainan, dan mereka telah tertipu dunia. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka lupa akan perjumpaan ini, dan mereka sangat menentang terhadap ayat-ayat kami. Para jamaah sekalian, Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang selalu dalam bimbingan hidayahnya, diberi keistiqomahan hingga pada akhirnya kita berjumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena ciri husnul khatimah itu adalah nanti saat kita dikokohkan oleh Allah pada amal solih, kemudian amal solih itulah yang menjadi akhir kehidupan kita. Rasulullah pernah bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan yasta'miluhu, kalau Allah menghendaki hambanya itu baik, maka Allah akan memakai dia. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yasta'miluhu, bagaimana maksudnya Allah memakai dia? Qal, Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li amalin solihin summa yakbiduhu alaihi, Allah mengokohkan dia untuk selalu beramal solih dalam hidupnya, kemudian Allah mencabut, memanggilnya pada saat dia beramal soleh itu. Jamaah sekalian, Allah mudah-mudahan masjid, sujud adalah menjadi tempat akhir kita hidup ini dan kembali mengawali perjalanan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.